nama ambo Siri. Nah kalau kalah dia mama Sultan Sampono. Ambo tinggal di Jerong Tebu Raya, negara yang Peninjauan. Contoh itu betul. Dan sidik ko, ambo belajar sidik memang dari kelas 3 SD. Kebetulan ada ambo punya anduang, kalau itu namanya anduang. Anduang itu kalanya Datuk Sri Balang. Anduang itu nenek punya itu bisa dinamuan itu gayung peninjauan. Namanya gayung itu gayung beranak, kamu juga gayung gantuang. Pun itu di anduang itu didapiknya sidik itu bukan dari kalau orang dulu kan juga belajar sidik kok kan ada satu guru, makanya guru belajar siko. Cuma kelebihan anduang itu dimanya tersebut orang bahasanya itu punya gayung beranak, gayung gantuang. Nah, jadi dari itulah ambo tertarik katanya untuk belajar sidik penyo. Nah, dari itu lambe-lambe aku sonanya gayung gantuang ko, bahkan gayung beranak ko. Jadi kalau gayung beranak tuh kalau itu kalau ditangkuk kakinya disambut dua kenai, itu caranya. Tapi kalau di pelapihnya kebetulan lapih rawak ya dikit, tapi tentu tapik pade. Jadi itu boleh kenai, kalau pasti kenai. Itulah kalian dulu. Kalau nanambo menerima sebenarnya menerima wasiat atau warisan ambo jawab ya. Itu ambo anduang tu menemuan yang pertama langkah 3. Langkah 3 itu kalau dipacah jadi langkah 9. Jadi setiap awak tu ke basilik harus melalui itu dulu. Kalau masuk waktu dianduang. Jadi orang kalau belajar tu sebelum inyo majan silik itu masalah silik, orang tu yang diisi dulu memang ya agak marah ke kamu marah dulu. Istilahnya orang kalau sebelum belajar tu harus minta izin dulu dari ayah jamainya. Induknya kalau tidak ada izin tidak mau dari moro. Itu lagi yang keduanya. Kalau sekitar sebulan 2 bulan itu cuma nasihat. Itu pendekatan guru tuh. Kadang kalau pendekatan itu kalau supaya guru sayang kawak, tentu ditolongnya ke rajo. Misalnya ada yang ke sawah, ditolong ke sawah. Supaya guru tuh menganggap kawak kok anak kandungnya. Ditaruhnya. Jadi itulah diterapkan dari yang pertama dulu pendekatan satu nasihat. Setelah itu baru diajar dulu. Paling bisa turun ke laman ya duduk, misalnya sedang waktu duduk tuh, misalnya duduk pas buah baru aduk sama dua. Ada kalau di Papua, ikut caranya. Kalau diantak, ikut caranya. Kalau ditinju, ikut cara ambilnya, ikut cara tangkuknya. Sebelum melangkah ke sini tuh dasar-dasarnya matiko boleh ya. Tanganku dilatih dulu. Ya. Supaya jadi kebiasaan, supaya jadi gerak refleks. Jadi tangan tuh tidak bisa perlu silik, kalau bisa harus matiko. Itu dia aja dilatih taruh gitu. Sampai itu jadi gerak refleks kawak. Sehingga kok di dalam basilik itulah menjadi kebiasaan. Itu kok dilatih tangan. Pertama Iko kok lama jo, udah sebentar tuh. Ada makan kalau kira sekali minggu, 2 kali minggu, kalau nak payah tangannya nak katakan mau sampai sebulan utang belajar iko lo. Itu dia aja dilatih. Bahasa menutui, apa namanya menutui? Kulit titik namanya kau. Atau dibuka tak kau dia, atau mau buka. Kalau mau buka tu berarti meminta. Itu ditutup dia. Dan iko kok diusahakan setantang jadi duang. Dah boleh misalnya itu kok nanti kan bisa roh, jadi harus kok dirian. Dibuka, itu kan itu dirian dia dibuka. Itu caranya tuh mereka. Sudah tuh baru diajak halaman nih. Diajak pertama dulu baca cara mengayuang.
acara lapik kaki itu berkelanjutan sampai aku diadu lah. Jadi kalau bisa tangkuk tahu, langkah lah tahu, namanya langkah mati, namanya langkah duit, bah gerak tipu, bah langkah ciduit, itu aja, itu diadu lah. Jadi selama adu tuh ikoko usahawan ikoko rabah, ikoko usahawan punya rabah. Jadi tujuannya loh. Tapi dengan satu catatan, kalau orang belajar silik, nah, dia namanya agak samyang padi itu memang dan disampaikan. Pancang, tapi tambi, boleh sampaikan tuh. Dia mati kok ya. Kalau cerita yang dulu, kalau ke kerajaan itu kan ada caranya. Istilahnya namanya dulu saripati. Saripati itu awak harus membawa bare, bau camin, pisau, ada pitihnya, ada tembakaunya. Jadi itu artinya kan ada cuci ya. Misalnya kalau bare untuk makan guru salamonya majan awak. Kalau pisau itu supaya awak minta ke nyoko supaya tajam. Jadi pisau itu tajamnya bantu itulah awak bisa mempergunakan anak awak. Misalnya kalau dibawa camin itu supaya awak di dalam siliko bisa menarangi orang. Istilahnya menarangi itu sebagai contoh pak pada orang. Nah, jadi itulah cara-cara. Tapi yang paling penting mana, yuk harus izin orang tua. Kalau dapat diantara orang tua harus ada ridho dari orang tua. Kalau tidak ada ridho orang tua, itu pun mungkin tidak bisa menerima. Tapi kalau di pandai sasara itu lancar. Kalau di khususnya Jawa ya, kalau untuk masalah pakaian itu tidak terlalu pokok gitu. Jadi cuma yang penting mana kalau bersedih itu harus pakai, kalau tidak Sarawak Lembong, kalau tidak Sarawak gunting tinggi. Jadi itulah kalau sedih. Tapi kalau masalah di baju, kalau ada baju sedih rancak. Tapi kalau tidak ada apa. Masalah data, kalau ada kesepakatan awak kamu beli baju atau data itu tambah rancak ya. Tapi kalau Sarawak ini memang Sarawak biasa. Ya kalau Sarawak biasa pakai dengan sendirinya yang pertama itu takut baju asal itu kumur. Karena kan kakinya lepati kan Sarawak. Cuma kalau baju data itu tergantung kesepakatan awak. Tidak ada khusus harus wajib itu tidak. Sana itu hanya kadang-kadang dulu. Ini untuk pertemuan yang bertemu dulu kita bangkitnya randai dulu. Jadi dalam randai itu kalau memakai tari yang itu silik dari sewa itu pasti. Kalau tidak ada itu berarti itu tidak randai. Itu tidak randai namanya. Jadi dengan ikukola dengan randai kola awak main bola mudu-mudu. Soalnya kalau zaman kini orang kan banyak tidak disilik kok tidak merasa kesilik kok dari kebutuhan. Tapi dengan ini nanti utamanya kalau tidak mudu-mudu kok randai dulu. Jadi dalam randai itu kalau tidak pandai kesilik tidak bisa jadi randai. Jadi mudah-mudahan ibu bukan mudu-mudu itu nanti silik kujen sampai hilang ya. Wah tekan yang benar, bahkan kita sampai kini tetap anunya. Wah kalau jadi randai harus pandai kesilik. Mudah-mudahan berkembang lah silik ini.